Langit sore di desa kecil Sungai Satu tampak muram. Kabut tipis sudah turun, meski matahari belum benar-benar tenggelam. 5 anak muda turun dari mobil bak terbuka yang mereka sewa dari kota terdekat. Mereka adalah Raka, Nadia, Bagas, Lani, dan Dimas, mahasiswa dari universitas di Jawa yang nekat datang jauh-jauh hanya untuk menaklukkan sebuah gunung yang jarang disebut orang, Gunung Linggarjati. Gunung itu menjulang gagah di kejauhan. Puncaknya tertutup kabut pekat seolah menyembunyikan rahasia besar. Dari tadi, sejak kendaraan mereka memasuki desa, warga yang duduk di teras rumah hanya menatap dengan pandangan aneh. Tidak ada senyum sambutan seperti biasanya orang kampung melihat pendatang. Hanya tatapan dingin, penuh tanda tanya. "Wah, serem juga ya, kayak kita dilihatin setan," bisik Nadia, sambil menenteng ransel besarnya. Raka menepuk bahunya. "Biasa, orang desa suka curiga sama pendaki luar, nanti juga hilang sendiri tatapannya." Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Belum juga mereka berjalan jauh, seorang lelaki tua dengan tongkat bambu menghadang. Tubuhnya kurus, wajahnya keriput, namun sorot matanya tajam bagaikan menembus isi hati. "Kalian anak muda mau ke gunung itu?" Suaranya berat, serak tapi jelas. Raka mengangguk sopan. "Iya Pak, kami mau mendaki. Katanya jalurnya masih alami, jarang orang lewat." Orang tua itu menarik napas panjang, seolah sudah tahu jawaban sebelum bertanya. "Gunung itu bukan untuk didaki, bukan hutan untuk main-main. Itu pintu." Mereka berlima saling pandang. Kata-kata si lelaki tua membuat bulu kuduk meremang. "Pintu? Pintu kemana Pak?" tanya Nadia penasaran. "Ke dunia yang bukan milik kalian," jawabnya pendek. Sunyi seketika menyelimuti mereka, hanya suara jangkik yang terdengar dari semak-semak. Lani meremas tali kameranya. "Pak, kami hanya ingin mendaki sebentar, semalam saja, besok turun." Tetua itu menggeleng pelan. "Semalam saja sudah cukup membuat kalian tak pulang." Raka mencoba tetap tenang, meski wajahnya sedikit kaku. "Kami mengerti Pak, tapi kami sudah memutuskan, mohon doa restunya." Lelaki itu tidak menjawab lagi. Ia hanya menatap mereka dengan sorot mata penuh iba, lalu berbalik perlahan meninggalkan mereka di jalan berdebu desa. Esok paginya, setelah bermalam di rumah salah satu warga yang bersedia menampung, mereka mulai pendakian. Jalur awal masih mudah, perkebunan karet, jalan setapak tanah, dan sesekali suara ayam hutan yang berkokok dari kejauhan. Namun semakin jauh mereka melangkah, hutan semakin rapat. Pepohonan menjulang tinggi menutupi cahaya matahari. Udara jadi lembab, dingin, dan dipenuhi bau tanah basah. Dimas yang selalu membawa buku catatan kecilnya tiba-tiba berhenti. Ia jongkok, mengamati bunga liar berwarna ungu kebiruan di samping jalur. "Menarik, bunga ini tidak seharusnya ada di dataran setinggi ini," gumamnya, "seperti spesies hibrida." Raka menoleh, sedikit kasar. "Jangan lama-lama, kita harus sampai pos sebelum gelap." Mereka melanjutkan perjalanan. Sementara itu Lani sibuk dengan kamera analog yang tak pernah lepas dari tangannya. Klik, 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 ia memotret pohon, kabut, bahkan lumut di batang kayu. "Kenapa harus analog sih? Ribet," celut Bagas sambil mengusap keringat. Lani tersenyum samar. Analog menangkap hal yang tidak bisa ditangkap kamera digital. Kalimat itu membuat Nadia mengerling curiga, tapi ia memilih diam. Menjelang sore, mereka sampai di sebuah dataran kecil yang cocok untuk berkemah. Jalur tampak jelas, namun anehnya tak ada tanda-tanda pernah dipakai orang lain. Tidak ada sisa api unggun, tidak ada plastik bekas, padahal biasanya pendaki sering meninggalkan jejak. Saat matahari merayap turun, Bagas yang sedang menyiapkan kayu bakar tiba-tiba bersuara pelan. "Hei, kalian lihat gak di atas sana?" Semua menoleh. Di sela pepohonan, samar-samar terlihat cahaya berwarna kuning keemasan, seperti lampu kota yang berkelip. Padahal mereka tahu, di atas sana seharusnya hanya ada tebing dan hutan lebat. "Mustahil, itu bukan perkampungan," bisik Nadia. "Bisa saja pendaki lain bawa lampu besar," balas Raka yang meski nada suaranya terdengar ragu. Lani menggeleng pelan. "Itu bukan lampu biasa, itu seperti lampu jalan." Suasana menjadi tegang.
Mereka akhirnya memutuskan mengabaikannya, mencoba sibuk dengan makan malam sederhana, mie instan, dan kopi saset. Namun rasa gelisah tetap menempel di dada masing-masing. Malam turun, api unggun menyala, memberi sedikit rasa aman di tengah dinginnya hutan. Mereka duduk melingkar, bercanda kecil untuk mengusir tegang. Tapi setiap kali kabut menebal, suara-suara aneh terdengar. Langkah. Seperti seseorang berjalan pelan di luar lingkaran cahaya api unggun. Nadia menegang. Kalian dengar itu? Raka menatap ke arah gelap. Mungkin cuma hewan. Namun Lani tak tahan. Ia mengangkat kamera, mengarahkan ke arah suara, lalu memotret. Klik. Kertas foto keluar perlahan. Saat bayangan hitam di kertas mulai terbentuk, wajah Lani pucat. Ia menunjukkan hasilnya pada teman-temannya. Bukan hewan, gumam Bagas, suaranya hampir tak terdengar. Tengah malam, Dimas terbangun. Ia keluar dari tenda dengan senter, berniat ke semak untuk buang air. Saat melangkah, sinar senternya mengenai sesuatu yang terlipat di akar pohon. Ia ambil, lalu membuka lipatan itu. Matanya melebar. Itu selembar koran kusut. Judul utama, Jakarta dilanda banjir terburuk 12 Juni 2031. Tangannya bergetar. Tahun itu, 6 tahun lebih maju dari sekarang. Dimas menelan ludah, wajahnya memucat. Ia menatap sekeliling, lalu buru-buru kembali ke tenda tanpa membangunkan yang lain. Namun hatinya sudah yakin, gunung ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar mitos. Menjelang dini hari, kabut semakin pekat. Dari dalam tenda, samar-samar terdengar suara yang tak masuk akal di hutan. Deru mesin, klakson mobil, bahkan musik yang terdengar seperti dari pengeras suara di pusat perbelanjaan. Raka membuka sedikit resleting tenda. Matanya membelalak. Di balik kabut, tampak cahaya terang berkelip seperti lampu neon kota. Ia menutup tenda cepat-cepat. Wajahnya pucat pasi. Besok pagi, bisiknya dengan suara bergetar. Kita harus siap. Gunung ini bukan gunung biasa. Dan di luar sana, lampu kota misterius itu terus berkelip seolah memanggil mereka untuk datang. Kabut pagi itu lebih tebal dari biasanya. Embun menetes deras dari ujung daun dan hutan basah seakan baru saja disiram hujan semalaman. Raka keluar dari tenda lebih dulu, menatap jalur setapak di depan mereka yang kemarin jelas arahnya. Tapi pagi ini, jalur itu berubah. Raka terdiam, dadanya sesak. Jalur yang semestinya menanjak ke timur, kini tampak memutar ke utara. Pohon-pohon di sekitarnya seperti bergeser. Semak-semak yang kemarin dilewati sudah tak ada, tergantikan oleh rumpun bambu yang tinggi menjulang. Gila, gumamnya. Tak lama Nadia ikut keluar, lalu mengernyit. Ini bukan jalur yang sama kan? Atau mataku masih ngantuk? Raka tak menjawab. Ia memanggil Dimas, yang langsung keluar dengan kompas di tangannya. Namun bukannya memberi kepastian, wajah Dimas justru makin pucat. Jarum kompasnya berputar tak menentu, seolah kehilangan arah magnet bumi. Kompasnya kacau, kayak ada medan magnet kuat di sekitar sini, ujarnya. Bagas yang baru saja bangun sambil mengucek mata, langsung menyahut dengan nada kesah. Apa-apaan sih? Jangan bercanda. Mana ada hutan bisa berubah jalur begitu saja? Lani hanya diam. Ia sibuk menatap hutan sambil memegang kamera analog di dadanya. Ada sesuatu yang aneh dari pepohonan itu. Seakan mereka berbaris terlalu rapi, bukan seperti hutan liar alami. Mereka memutuskan tetap berjalan. Kabut membuat jarak pandang hanya 5 meter. Suara langkah mereka tenggelam dalam hening. Sesekali terdengar tetesan air jatuh dari dahan. Tiba-tiba, Lani berhenti. Ia menunjuk ke sisi kanan. Hei, lihat itu. Semua menoleh. Samar di balik kabut, tampak seperti jalan beraspal. Ada garis putih di tengahnya, lurus panjang, dengan tiang lampu jalan berdiri di tepinya. Bagas melongo. Apa-apaan ini? Jalan raya di tengah hutan. Raka menegakkan tubuh, mencoba menepis perasaan tidak masuk akal. Mungkin ilusi cahaya. Kita dekati. Mereka melangkah pelan, namun semakin dekat, jalan itu semakin kabur.
Dan ketika mereka sudah hanya berjarak 2 meter, hilang begitu saja. Yang tersisa hanya tanah becek dan akar pepohonan. "Tidak, aku benar-benar melihatnya," bisik Nadia. Wajahnya pucat. "Bukan cuma kamu," sahut Lani lirih. Sekitar tengah hari mereka berhenti di sebuah dataran kecil untuk istirahat. Bagas menawarkan diri mencari kayu bakar agar bisa membuat api. 10 menit, jangan jauh-jauh dulu, pesan Raka. Namun 15 menit berlalu, Bagas belum kembali. Raka mulai gelisah lalu mengajak yang lain mencari. Mereka berteriak memanggil namanya, tapi hanya Gema yang menjawab. Anehnya, Gema itu terdengar seperti dipantulkan dari kejauhan, lebih jauh dari jarak yang seharusnya. "Bagas!" teriak Raka sekali lagi. Sunyi. Lalu dari balik kabut, sosok Bagas muncul. Napasnya terengah, wajahnya pucat, keringat membasahi dahinya. "Kemana saja kamu?" bentak Raka. Bagas gemetar. Aku melihat jalan aspal lagi. Aku ikuti, dan di ujungnya ada mobil. Tapi mobilnya aneh. Bentuknya futuristik, tak ada supirnya. Mereka bergerak sendiri." Nadia terbelalak. "Mobil tanpa supir, seperti teknologi masa depan." Bagas mengangguk cepat. "Aku takut. Rasanya mereka tahu aku orang asing di sana. Jadi aku lari sebelum mereka melihat aku." Tak ada yang bisa menanggapi. Hanya suara napas mereka sendiri yang terdengar. Setelah kejadian itu, hal-hal aneh muncul lebih sering. Dimas menemukan botol minuman energi masih penuh. Labelnya berbahasa asing dan tercetak tahun 2029. Padahal sekarang baru 2025. Nadia menemukan tiket parkir elektronik dengan barcode dan QR code yang bisa di-scan. Anehnya kertas itu masih baru, tak rusak sama sekali. Raka hampir tergelincir karena menginjak pecahan tipis seperti kaca. Saat diperhatikan, itu adalah serpihan layar ponsel transparan, teknologi yang bahkan belum ada di pasaran. "Semua benda ini," Dimas berbisik sambil menatap benda-benda itu, "seperti berasal dari masa depan." Tak ada yang berani menambahkan kata-kata lagi. Malam kedua jauh lebih buruk dari sebelumnya. Dari dalam tenda mereka mendengar keramaian. Suara mobil, deru mesin, bahkan tawa anak kecil bercampur musik. Seolah mereka sedang berkemah di tengah kota, bukan di hutan. "Ini jelas suara kota," bisik Nadia. "Tapi bagaimana mungkin? Kita masih di atas 1500 meter," jawab Dimas. Keningnya berkerut. Lani yang tak tahan rasa penasaran mengeluarkan kameranya. Ia membuka resleting tenda sedikit, mengarahkan kamera ke kabut, lalu menjepret. Klik! Saat hasil fotonya keluar, semuanya menahan napas. Di kertas itu samar terlihat siluet gedung tinggi dengan lampu neon. Lani hampir menjatuhkan kameranya. "Itu bukan halusinasi." Keesokan harinya, saat kabut masih menebal, Nadia yang berjalan paling depan tiba-tiba berhenti. "Diam," katanya pelan. Di ujung jalan kabut, berdiri seorang pria. Tingginya biasa saja, berpakaian jas rapi lengkap dengan dasi. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya datar tanpa ekspresi. Pria itu menatap mereka lama, terlalu lama. Lalu tanpa kata, ia berbalik dan melangkah masuk ke kabut, menghilang begitu saja. Raka mengepalkan tangan. Itu bukan warga desa. Tak ada yang membantah. Menjelang sore, jalur berubah drastis. Tanah yang mereka injak bukan lagi tanah hutan basah, tapi permukaan keras, mirip beton yang ditumbuhi lumut. Jalan itu lurus, panjang, seperti boulevard yang mengarah ke sesuatu. Dan di kejauhan, samar-samar cahaya terang berkilau. Bentuk siluet gedung-gedung menjulang terlihat di balik kabut. Bagas menelan ludah. Kalau itu benar kota, berarti semua cerita orang desa tidak bohong. Raka menatap lurus ke depan.
Wajahnya kaku, namun matanya dipenuhi rasa ingin tahu bercampur takut. "Besok kita masuk ke sana. Bersiaplah. Mungkin setelah ini kita tidak bisa kembali lagi." Malam turun, kabut makin tebal. Di kejauhan, cahaya kota itu tetap berkelip, seakan menunggu kedatangan mereka. Kabut semakin menipis saat matahari mulai naik. Untuk pertama kalinya sejak pendakian dimulai, mereka bisa melihat lebih jauh dari 5 meter ke depan. Dan pemandangan yang muncul membuat kelima orang itu terdiam. Di hadapan mereka, membentang sebuah jalan lurus lebar, seakan memang dirancang untuk kendaraan. Permukaannya bukan lagi tanah hutan, melainkan aspal mulus berwarna hitam dengan marka putih yang masih terang. Pohon-pohon hutan yang tadi mengelilingi kini mundur jauh ke belakang, membentuk dinding alami. "Ini gila," Nadia berbisik, matanya membelalak. "Kita sedang di mana sebenarnya?" Raka menelan ludah, lalu melangkah lebih maju. "Kalau memang itu kota, kita harus tahu. Jangan hanya berdiri di sini." Mereka berjalan perlahan menyusuri jalan itu. Suara sepatu mereka menapak di aspal terasa aneh. Seperti sedang berjalan di tengah kota, bukan di hutan belantara. Lani beberapa kali mengangkat kameranya, memotret suasana di sekitarnya. Hasilnya konsisten. Setiap kali film keluar, terlihat siluet bangunan tinggi. Meski mata telanjung kadang hanya menangkap kabut. Butuh hampir 1 jam berjalan hingga mereka mencapai ujung jalan. Kabut benar-benar terurai, menyingkap pemandangan yang membuat dada mereka sesak. Sebuah kota. Bukan desa, bukan perkampungan kecil. Kota modern dengan deretan gedung tinggi menjulang, kaca-kaca berkilau, papan reklame neon yang masih menyala, dan jalan raya lebar bercabang ke berbagai arah. Tapi ada yang lebih menakutkan. Kota itu sunyi. Tidak ada manusia, tidak ada kendaraan bergerak, tidak ada suara kehidupan. Lampu menyala, papan iklan berganti gambar, tapi semuanya kosong. Bagas bergumam, suaranya parau. "Ini bukan mimpi, kan?" Dimas dengan wajah pucat hanya menjawab lirih, "Tidak. Ini nyata." Mereka akhirnya melangkah masuk. Asap tipis keluar dari lubang-lubang pembuangan, menambah kesan kota besar. Jalanan lebar terbentang, dikelilingi gedung kaca menjulang puluhan lantai. Nadia menoleh ke papan reklame digital yang berkedip. Ia tertegun membaca tulisan yang muncul. "Selamat datang di zona aman, tahun 2035. 2035? Sekarang saja baru 2025. Bagaimana ini bisa?" Tak ada yang bisa menjawab. Lani mengambil gambar papan itu. Hasil fotonya memperlihatkan hal yang lebih menakutkan. Di foto, papan reklama tidak hanya menampilkan angka, tapi juga gambar wajah mereka berlima dengan tulisan asing di bawahnya. Lani menjatuhkan kameranya. "Mereka tahu kita di sini." Mereka masuk ke sebuah gedung yang tampak seperti pusat perbelanjaan. Pintu kaca otomatis terbuka ketika mereka mendekat, meski tidak ada sumber listrik yang jelas. Di dalamnya, lampu menyala terang, rak-rak barang penuh dengan barang. Makanan instan dalam kemasan asing, botol minuman futuristik, pakaian model aneh, semua tertata rapih, seolah menunggu pelanggan yang tidak pernah datang. Bagas mengambil satu bungkus makanan ringan, membaca labelnya. Bahasa ini bukan bahasa yang aku kenal. Dimas meraih botol transparan berisi cairan biru. Tapi lihat, tanggal kadaluarsanya 2040. Mereka meletakkan kembali barang-barang itu dengan tangan gemetar. Rasanya setiap benda di tempat itu memberi pesan, kalian tidak seharusnya ada di sini. Ketika mereka keluar dari gedung, Nadia menjerit pelan.
Di seberang jalan, samar terlihat bayangan seorang wanita berjalan. Rambutnya panjang, tubuhnya ramping, pakaiannya seperti dress modern. Wanita itu berjalan pelan lalu menoleh ke arah mereka. Mata mereka bertemu. Namun wajah wanita itu kosong. Tidak ada ekspresi, tidak ada detail jelas, hanya seperti topeng putih polos. Seketika, tubuhnya bergetar dan menghilang dalam sekejap, meninggalkan kabut tipis di tempat berdirinya. Ya Tuhan, Nadia menutup mulutnya dengan tangan, hampir menangis. Tenang, Raka mencoba menguasai keadaan. Meski suaranya goyah, apapun itu, dia tidak menyerang. Mereka terus berjalan hingga menemukan sebuah gedung besar bertuliskan huruf asing, tapi jelas tampak seperti perpustakaan. Raka memutuskan mereka masuk. Di dalam ratusan rak buku menjulang tinggi. Anehnya, sebagian besar buku tertulis dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Namun ada satu rak khusus dengan label Sejarah Dunia. Dimas mengambil salah satu buku, membuka acak. Halamannya berisi catatan tentang bencana besar di Asia Tenggara, gempa bumi dan tsunami tahun 2032. Bahkan disertai foto-foto kehancuran yang detail. Tapi ini belum terjadi, Dimas berbisik. Nadia mengambil buku lain. Di dalamnya ada catatan tentang kebijakan politik global, perang yang meletus tahun 2033, dan perubahan peta dunia. Ini seperti catatan masa depan, katanya dengan suara bergetar. Saat mereka sedang membaca, tiba-tiba terdengar bunyi sirene keras dari luar. Lampu-lampu kota yang tadinya putih berubah menjadi merah. Jalanan yang kosong kini penuh dengan cahaya berkelip. Kenapa ini? Bagas panik. Raka segera berdiri, wajahnya menegang. Kita harus keluar, sekarang. Mereka berlari keluar perpustakaan. Dari kejauhan, terlihat cahaya merah makin terang dan suara langkah berat bergema. Seakan sesuatu yang besar sedang bergerak menuju mereka. Cepat, cari tempat sembunyi, Raka berteriak. Mereka berlari menembus jalanan kota yang kosong, napas terengah-engah. Sirene terus meraung, lampu merah menyala-nyala, seolah kota itu hidup dan sedang mencari mereka. Di belakang, samar terdengar suara logam beradu, langkah berat yang bergema di aspal. Sesuatu atau seseorang sedang memburu mereka. Dan untuk pertama kalinya, mereka sadar kota ini bukan sekedar kota kosong. Ada penghuni yang tidak ingin mereka berada di sini. Sirine meraung panjang, melengking menusuk telinga. Lampu-lampu kota yang tadinya putih bersih kini berubah merah menyala, seakan seluruh kota memasuki keadaan darurat. Kelima pendaki itu berlari panik, melintasi jalanan lebar yang sepi, mencoba mencari tempat berlindung. Di belakang, suara dentuman berat semakin dekat. Langkah-langkah seperti mesin logam beradu menghantam aspal. Cepat, ke gang itu! Raka menunjuk sebuah lorong sempit di antara dua gedung kaca. Mereka semua masuk, napas memburu, punggung menempel ke dinding dingin. Dari celah, mereka bisa melihat jalan raya utama. Samar-samar, sebuah siluet raksasa melintas, tinggi, berbentuk manusia, namun tubuhnya seperti terbuat dari logam dan cahaya. Wajahnya tak jelas, hanya sorotan merah dari bagian kepalanya. Makhluk itu berjalan pelan, tapi setiap langkahnya mengguncang tanah. Sirine meraung semakin keras ketika ia lewat. Nadia menutup mulutnya dengan tangan, takut suara napasnya terdengar. Bahkan Bagas menitikkan air mata karena panik. Namun, setelah beberapa menit, makhluk itu menjauh. Sirine padam perlahan. Lampu kota kembali normal, putih tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Keheningan itu justru membuat suasana makin mencekam. Lani menempelkan kamera di dadanya, seakan benda itu bisa memberinya rasa aman. Makhluk apa tadi?
suaranya bergetar. "Penjaga," jawab sebuah suara asing, pelan tapi jelas. Mereka berlima sontak menoleh. Di ujung lorong berdiri seorang pria. Tubuhnya tegap, berpakaian rapi dengan jas abu-abu. Rambutnya hitam tersisir, wajahnya tampak manusia pada umumnya. Namun, matanya kosong, hitam seluruhnya, tanpa bola mata putih. Senyumnya kaku, seolah dipaksa. "Siapa kau?" Raka melangkah maju, mencoba menutupi ketakutannya. "Aku, warga di sini," jawabnya datar. "Dan kalian tidak seharusnya ada di sini." Tiba-tiba, dari jalan lain muncul sosok-sosok lain. 5, 10, hingga belasan orang. Laki-laki, perempuan, bahkan anak kecil. Semuanya berpakaian seperti manusia modern. Kemeja, gaun, seragam sekolah. Namun wajah mereka kosong. Kulit pucat, senyum beku, mata gelap tanpa cahaya kehidupan. Mereka berdiri diam, menatap rombongan pendaki tanpa berkedip. Nadia merasakan bulu kuduknya berdiri. Mereka bukan manusia, setidaknya bukan manusia seperti kita. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan rambut panjang, maju selangkah. Bibirnya bergerak, suaranya bergema aneh. "Kalian orang luar, penjaga sudah melihat kalian. Kalian harus pergi sebelum terlambat." Raka mencoba tetap tenang. "Pergi kemana? Jalannya hanya satu, dan itu kembali ke gunung." Wanita itu menggeleng pelan. "Tidak ada jalan kembali. Siapa yang masuk akan menjadi bagian dari sini." Bagas menelan ludah. "Mereka pendaki yang hilang?" Tak ada jawaban. Hanya sunyi, lalu senyum kaku dari semua wajah itu. Pria berjas abu-abu kembali bicara. "Penjaga tidak pernah berhenti. Ia mencatat setiap orang luar yang masuk. Kalian sudah tercatat. Cepat atau lambat, kalian akan hilang, dan wajah kalian akan muncul di papan kota." Lani teringat foto dari kameranya ketika papan reklame menampilkan wajah mereka. Jantungnya berdetak makin cepat. "Mereka benar, kota ini sudah menandai kita." Nadia memberanikan diri. "Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan untuk keluar?" Suasana sunyi sejenak. Lalu pria itu menjawab dengan suara datar. "Tidak ada jalan keluar, tapi ada jalan untuk menunda." Mereka berlima menunggu, napas terengah. Pria itu melanjutkan, "Di pusat kota ada menara waktu, tempat semua jalur bertemu. Jika kalian sampai ke sana, mungkin kalian menemukan sesuatu. Sebagian dari kami percaya itu satu-satunya jalan keluar, tapi banyak yang mencoba, tidak ada yang kembali." Bagas menggeleng cepat. "Aku nggak mau, aku mau pulang sekarang." "Pulang?" Pria itu tersenyum aneh. "Tidak ada pulang. Kota ini adalah rumah barumu. Cepat atau lambat." Tiba-tiba bunyi sirine meraung lagi, tapi kali ini hanya singkat. Lampu-lampu jalan berkelip. Dalam sekejap, semua sosok warga itu hilang. Hilang begitu saja, seperti asap disapu angin. Lorong kembali kosong, hanya ada mereka berlima gemetar ketakutan. "Ya Tuhan, apa yang kita hadapi ini?" Nadia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Raka menarik napas panjang. "Kita tidak punya pilihan. Besok, kita harus menuju pusat kota. Menara waktu itu. Kalau memang ada jalan keluar, kita harus mencobanya." Malam itu, mereka berlima bersembunyi di lantai atas sebuah gedung kosong. Dari jendela besar, mereka bisa melihat cahaya kota yang terus berkelip, seolah kota itu hidup, bernafas, dan memperhatikan mereka. Di kejauhan, samar. Sebuah bangunan menjulang lebih tinggi dari yang lain, berkilau aneh di tengah kabut. Menara waktu.
Dan entah kenapa, hanya dengan melihatnya saja, dada mereka sesak. Seakan gedung itu menunggu mereka, bukan untuk keluar, tapi untuk tetap tinggal selamanya. Pagi itu, kabut di kota misterius sedikit terangkat. Dari gedung tinggi tempat mereka bersembunyi semalam, Raka menatap jauh ke arah sebuah bangunan yang berdiri paling menonjol di antara gedung lain. Menara itu menjulang, ramping, namun berkilau dengan cahaya biru kehijauan. Puncaknya menembus kabut, seolah menyentuh langit. Semakin lama dipandang, semakin aneh rasanya. Seperti menara itu tidak diam, melainkan berdenyut pelan, seakan makhluk hidup. Jadi, itu menara waktu, bisik Nadia. Suaranya masih gemetar. Sepertinya, jawab Raka pelan. Dan kita harus ke sana. Bagas menggeleng cepat. Kalian gila. Semalam kita sudah lihat warga aneh itu, juga penjaga raksasa. Kalau kita makin dekat ke sana, mungkin kalau kita tetap di sini, kita cuma menunggu giliran diburu. Lebih baik kita bergerak. Bagas tak bisa membantah. Ia hanya menunduk, wajahnya pucat pasi. Mereka turun dari gedung, melangkah ke jalan besar. Kota itu tampak tenang pagi ini. Lampu-lampu lalu lintas tetap berkedip hijau, kuning, merah, meski tidak ada satupun kendaraan lewat. Di sisi jalan, papan reklame digital terus berganti iklan. Minuman energi, konser musik, bahkan berita singkat. Namun semua bertanggal tahun 2035. Lani terus memotret, tapi setiap foto yang keluar selalu berbeda dari yang dilihat mata telanjang. Misalnya ketika mereka melewati halte kosong, di foto terlihat kerumunan orang dengan wajah buram menunggu bus yang tidak pernah datang. Seperti kota ini punya dua wajah, gumam Lani. Setelah hampir 2 jam berjalan, mereka tiba di alun-alun luas. Ada patung raksasa di tengahnya. Sosok manusia tinggi, tanpa wajah, memegang jam pasir besar. Dimas mendekat, membaca ukiran di bawah patung. Dalam bahasa asing, tapi ada satu kata yang bisa kuterjemahkan. Waktu adalah penjara. Belum sempat mereka mencerna, suara langkah kaki bergema. Dari sisi alun-alun muncul sosok-sosok warga kota. Puluhan orang, semuanya dengan wajah kosong, mata hitam, senyum kaku. Mereka berdiri melingkari alun-alun, menatap rombongan pendaki tanpa bergerak. Raka, bisik Nadia ketakutan. Mereka mengurung kita. Namun seorang pria maju dari kerumunan. Tubuhnya jangkung, memakai jas putih. Berbeda dengan warga lain, matanya memiliki sedikit cahaya, seperti masih ada jiwa di sana. Kalian orang luar. Kalian ingin ke menara waktu? Katanya dengan suara serak. Iya, kami ingin pulang. Katanya menara itu satu-satunya jalan. Pria itu tersenyum tipis. Mungkin benar, tapi menara tidak terbuka untuk semua orang. Ada harga yang harus dibayar. Berapapun harganya kami siap, sahut Dimas cepat, meski jelas ia sedang menggertak dirinya sendiri agar tak panik. Pria itu menggeleng. Bukan harta yang diminta, menara meminta waktu kalian. Mereka saling pandang. Apa maksudmu? Tanya Lani dengan suara serak. Pria itu menatap lurus, lalu mengangkat tangannya. Mendadak jam pasir di patung raksasa berkilau dan pasir di dalamnya jatuh lebih cepat. Detik itu juga Bagas memegangi rambutnya, menjerit. Ah! Wajahnya berubah. Keriput muncul di dahinya, rambutnya memutih sebagian, tubuhnya gemetar lemah. Dalam hitungan detik, Bagas menua 10 tahun lebih tua. Semua terperanjat. Berhenti, hentikan! Raka berteriak. Pria itu menurunkan tangannya. Jam pasir kembali normal dan proses penuaan Bagas berhenti, meski kini ia sudah tampak lebih tua dari sebelumnya. Itulah harga waktu, ujar pria itu dingin. Jika kalian masuk menara, kalian semua harus menyerahkan sebagian dari waktu kalian. Menara tidak menerima tanpa imbalan. Sebelum ada yang sempat menjawab, suara sirine kembali meraung.
Kali ini lebih keras, lebih dekat. Lampu-lampu kota berubah merah. Warga kota serentak menghilang seperti asap, meninggalkan hanya pria berjas putih itu. Ia menatap ke arah barat, wajahnya tegang. Penjaga datang. Katanya cepat. Kalau kalian ingin selamat, pergilah ke menara sekarang. Jalan lurus dari alun-alun. Ikuti cahaya biru. Bagaimana denganmu? Tanya Nadia. Pria itu tersenyum pahit. Waktu saya sudah habis. Pergi sebelum kalian juga berakhir sama. Tanpa menunggu lagi, mereka berlima berlari ke arah yang ditunjuk. Jalan raya lurus terbentang, ujungnya bercahaya biru kehijauan. Suara langkah metalik semakin keras di belakang, membuat tanah bergetar. Napas mereka memburu, kaki terasa berat. Di belakang, bayangan raksasa dengan mata merah kian mendekat. Sirina meraung seperti lonceng kematian. Namun di ujung jalan, cahaya biru semakin terang. Siluet menara waktu terlihat jelas. Tinggi, dingin, berkilau. Mereka sadar, inilah tujuan mereka. Tempat yang mungkin memberi jalan keluar, atau justru mengurung mereka selamanya. Langkah mereka terhuyung, nafas terengah. Jalan panjang menuju pusat kota seakan tak berujung, meski cahaya biru menara waktu semakin jelas di depan mata. Menara itu berdiri angkuh, menjulang tinggi, dipenuhi cahaya yang berdenyut pelan seperti nadi. Dari dekat, struktur bangunannya tak lagi terlihat seperti beton atau baja, lebih mirip kristal hidup yang memancarkan energi. Ya Tuhan, bisik Nadia, nyaris tak percaya. Bangunan ini bukan buatan manusia. Dimas menatap ke atas, wajahnya pucat. Atau buatan manusia, tapi dari masa depan. Namun mereka tak sempat merenung lebih lama. Getaran tanah semakin keras. Suara berat, logam beradu, mengguncang jalan raya. Dari kabut di belakang mereka, sosok itu muncul. Penjaga. Tubuhnya raksasa, setinggi gedung 5 lantai. Bentuknya menyerupai manusia, tapi tubuhnya terbuat dari rangkaian logam hitam berkilau dengan garis-garis merah menyala di seluruh tubuh. Kepalanya tak berbentuk wajah, hanya helm bulat dengan satu mata merah berputar seperti lensa kamera. Setiap langkahnya menghentak aspal, menciptakan retakan. Suara sirine kembali meraung dari tubuhnya, memantul di seluruh kota. Dia benar-benar mengejar kita. Suara Bagas serak, tubuhnya gemetar. Lari ke menara, teriak Raka. Mereka berlari, tapi penjaga itu mengangkat lengannya. Dari lengannya keluar cahaya merah yang menyapu jalan, memotong aspal seolah kertas. Ledakan menggelegar, potongan jalan terbelah, kaca gedung di samping pecah berhamburan. Mereka akhirnya mencapai kaki menara waktu. Sebuah pintu raksasa berdiri, tinggi menjulang, tanpa pegangan, hanya sebuah lingkaran bercahaya di tengahnya. Raka menempelkan tangan. Pintu itu bergetar, lalu suara asing bergema di udara. Bukan bahasa manusia, tapi entah bagaimana mereka bisa mengerti artinya. Waktu kalian harus dibayar. Bagas mundur, ketakutan. Tidak, aku tidak mau. Aku sudah tua mendadak kemarin. Kalau lagi, aku bisa mati. Dimas menatap Raka dengan mata bergetar. Kalau kita nggak bayar, pintu ini nggak akan terbuka, dan penjaga sudah terlalu dekat. Tanpa berpikir panjang, Raka maju. Ambil punyaku. Lingkaran bercahaya menyala. Dalam sekejap tubuh Raka bergetar. Rambutnya memutih sedikit, garis-garis tipis muncul di wajahnya. Ia menua sekitar 5 tahun dalam hitungan detik. Pintu menara bergetar keras, namun belum terbuka. Kurang! Teriak Dimas. Masih kurang! Nadia menggigit bibir, lalu maju. Ambil waktuku juga. Ia menempelkan tangan, cahaya menyedot tubuhnya. Rambutnya ikut berubah lebih kusam, matanya sedikit cekung. Pintu menara bergetar lebih kuat, tapi tetap tertutup. Cepat, dia sudah dekat. Lani menunjuk ke belakang. Penjaga sudah hanya berjarak 30 meter. Langkahnya menghentak tanah. Cahaya merah menyapu udara.
Bagas mundur, wajahnya panik. "Tidak, jangan aku. Aku tidak mau. Aku tidak mau mati muda." Tiba-tiba sesuatu terjadi. Lingkaran bercahaya di pintu menara berdenyut, lalu seakan memilih sendiri. Kilatan cahaya merah menyambar Bagas, menyeretnya maju ke arah pintu. "Ah!" Bagas menjerit, tubuhnya terangkat tanpa bisa melawan. Wajahnya berubah drastis. Keriput muncul, rambutnya memutih seluruhnya. Tubuhnya melengkung rentah. Dalam sekejap, Bagas menua puluhan tahun. Pintu menara berderak, lalu terbuka perlahan, memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Bagas terjatuh ke tanah. Tubuhnya sekarang rapuh seperti kakek tua. Nafasnya tersengal. "Kenapa aku?" Tak ada waktu untuk menjawab. Raka meraih tubuh Bagas, berusaha mengangkatnya. "Kita masuk sekarang." Namun tepat saat mereka hendak masuk, penjaga sudah tiba. Tangannya terangkat, cahaya merah bersiap menghantam. Raka dengan tubuh gemetar karena menua, menoleh ke teman-temannya. "Cepat, masuk. Aku tahan sebentar." "Tapi Raka," Nadia menjerit. "Aku bilang masuk." Dengan sisa tenaganya, Raka meraih besi panjang dari reruntuhan gedung dan menancapkannya ke tanah. Ia berdiri menghadang, tubuh kecilnya tampak tak ada artinya dibanding raksasa logam itu. Penjaga menyorotkan mata merahnya langsung pada Raka. Cahaya merah terkumpul di lengannya, siap ditembakkan. Raka menutup mata, bersiap menerima hantaman. Namun tepat saat itu, pintu menara mengeluarkan kilatan cahaya biru yang sangat kuat, menyapu seluruh area. Cahaya itu menelan mereka semua. Ketika cahaya mereda, mereka sudah tidak berada di jalan raya kota. Mereka terhuyung, mendapati diri berada di dalam sebuah ruang raksasa, dikelilingi dinding kristal biru yang berdenyut pelan. Di tengah ruangan, melayang sebuah jam pasir raksasa, dengan pasir bercahaya mengalir ke bawah tanpa henti. Nadia menatapnya dengan tubuh gemetar. "Kita sudah masuk ke dalam menara waktu." Dan dari balik cahaya jam pasir itu, terdengar suara berat bergema, seolah langsung ke dalam pikiran mereka. "Waktu kalian kini milikku." Cahaya biru menyilaukan perlahan memudar. 5 pendaki itu, Raka, Nadia, Dimas, Lani dan Bagas yang kini sudah rentah, berdiri gemetar di dalam ruangan raksasa. Dinding-dinding menara seperti kristal hidup, berdenyut perlahan seperti jantung. Lantai memantulkan bayangan mereka, namun anehnya, bayangan itu bergerak sedikit lebih lambat dari tubuh asli mereka, seakan terjebak dalam dimensi lain. Di tengah ruangan, sebuah jam pasir raksasa melayang, bukan terbuat dari kaca, melainkan dari cahaya murni. Pasir di dalamnya berkilau seperti bintang, mengalir pelan tanpa henti. Dari jam pasir itulah suara itu muncul. Dalam hati, dalam kepala, bukan lewat telinga. "Waktu kalian kini milikku." Tiba-tiba butiran pasir bercahaya jatuh ke lantai, lalu menyatu menjadi sosok manusia. Tinggi, berjubah hitam panjang, wajahnya tertutup topeng putih tanpa ekspresi. Sosok itu berjalan pelan, langkahnya tak bersuara. "Kalian orang luar." Suaranya bergema, dingin, tak berperasaan. "Kalian telah melanggar batas." Raka maju selangkah. Tubuhnya masih terasa lemah karena penuaan paksa. "Kami hanya tersesat. Kami tidak ingin masuk ke kota ini." "Tidak ada yang tersesat," sahut sosok itu. "Semua yang datang dipanggil oleh waktu. Kalian dipilih, sama seperti yang lain sebelum kalian." "Yang lain?" ulang Nadia, matanya melebar.
Sosok itu mengangkat tangannya. Dinding kristal berkilau, menampilkan bayangan-bayangan samar. Puluhan, ratusan orang dari berbagai masa, pendaki, tentara, peneliti, bahkan anak kecil. Mereka semua berdiri kaku dengan mata hitam, wajah kosong. Lani menutup mulutnya. Mereka warga kota? Semua orang yang hilang? Iya, jawab sosok itu datar. Mereka menyerahkan waktunya, dan waktu mereka menjadi bagian dari kota ini. Kalau begitu, bebaskan kami, kata Dimas dengan suara bergetar. Kami tidak ingin jadi seperti mereka. Sosok berjubah menatap mereka lama. Lalu ia menunjuk jam pasir raksasa. Pasir di dalamnya bergetar. Ada 2 jalan. Tinggalkan seluruh waktumu di sini, maka kalian akan bebas. Tubuh kalian akan hancur, tapi jiwa kalian akan pulang. Atau tetap hidup, tapi menjadi bagian dari kota, abadi di sini bersama yang lain. Bagas yang renta mulai menangis. Aku tidak mau mati. Aku masih ingin hidup meski di kota ini. Raka menoleh, wajahnya keras. Kalau kita pilih abadi di sini, kita tidak lagi manusia. Kita akan jadi seperti mereka. Sunyi, semua terdiam, memikirkan pilihan yang mustahil itu. Nadia tiba-tiba berkata, "Kenapa kota ini ada? Apa sebenarnya tempat ini?" Sosok berjubah itu mengangkat tangannya lagi. Gambar-gambar lain muncul di dinding kristal. Tampak kota yang sama, tetapi ramai. Penuh manusia, kendaraan, cahaya, namun waktu bergerak cepat. Gedung-gedung roboh, dibangun lagi, roboh lagi dalam siklus tanpa henti. Kota ini adalah penampung waktu, tempat semua kemungkinan berkumpul. Masa lalu, masa depan bercampur menjadi satu. Kalian melihat mobil masa depan, makanan yang belum dibuat, peristiwa yang belum terjadi, semua adalah serpihan waktu yang ditampung di sini. Lani berbisik pelan. Jadi, kota ini bukan ada di dunia kita? Benar, jawab sosok itu. Kota ini berada di luar garis waktu normal, dan kalian kini sudah menjadi bagian darinya. Raka mengepalkan tangan. Kalau harus ada yang bayar, biar aku saja. Raka, Nadia menahan lengannya. Terlalu berbahaya, sahut Dimas. Tapi Raka menatap mereka dengan tenang. Aku sudah kehilangan waktu di pintu menara. Mungkin memang aku yang harus menyelesaikan ini. Ia melangkah ke depan, berdiri di bawah jam pasir raksasa. Cahaya biru jatuh ke tubuhnya, menyedot sisa waktu yang ia miliki. Rambutnya semakin memutih. Tubuhnya merosot, namun ia tetap berdiri tegak, menatap teman-temannya. Pergilah, pulanglah, katanya pelan. Jam pasir berputar cepat. Tiba-tiba, di balik dinding kristal, terbuka sebuah celah bercahaya, seperti gerbang. Dari sana mereka bisa melihat hutan, pohon-pohon, dan jalur pendakian, tempat asal mereka. Nadia meneteskan air mata. "Kakak, cepat!" Raka berteriak, suaranya serak. Dengan berat hati, Dimas meraih tangan Lani dan Nadia, menyerit mereka ke arah celah. Bagas yang tubuhnya renta berlari tertatih-tatih. Sebelum melangkah ke cahaya, Nadia menoleh sekali lagi. Raka hampir tak dikenali. Tubuhnya rapuh, wajahnya keriput, namun ia tersenyum.
senyum tulus, berbeda dari semua senyum kaku warga kota. Lalu cahaya menelan mereka. Mereka terjatuh di tanah becek. Kabut hutan Gunung Lawu menyelimuti. Burung-burung berkicau. Suara alam kembali terdengar. Nadia tersengal menatap sekeliling. Kita pulang? Dimas menatap jam tangannya. Jarumnya bergerak normal. Tidak ada lagi cahaya aneh. Tidak ada kota modern, hanya hutan yang sama. Namun ketika mereka menghitung jumlah, hanya 4 orang yang ada. Raka tidak bersama mereka. Malam itu, setelah kembali ke desa, mereka menceritakan semuanya. Tidak ada yang percaya tentu saja. Namun Lani membuka kameranya, menunjukkan foto terakhir yang ia ambil di dalam kota. Raka berdiri di bawah jam pasir biru, tersenyum tenang. Dan di bawah foto itu, entah bagaimana tercetak sebuah tulisan asing yang kini bisa mereka baca jelas. Waktu adalah pengorbanan. Raka, warga baru, kota waktu. Nadia menutup mata, air matanya jatuh. Mereka memang berhasil pulang, tapi tidak semua kembali.